Kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita tentu punya beberapa kerinduan kepada Tuhan. Amin. Apalagi kalau melihat dunia ini semakin menekan kita. Musibah satu belum selesai, musibah berikutnya muncul lagi. Itu tepat sebetulnya seperti apa yang Tuhan beritahukan pada kami sejak 2004 yang lalu. Walaupun waktu kami disuruh nyampaikan, kami sangat ketakutan. Sebab gak sama dengan yang lain-lain. Ceritanya begini, 26 Desember 2004 terjadi adalah tsunami di Aceh. Kita baru tahu tanggal 27-nya. Karena kan itu televisi baru menayangkan. Waktu itu seluruh televisi Indonesia menayangkan gambar tentang tsunami. Dan orang Indonesia terkaget-kaget, ya, mentalnya anjlok melihat bencana yang begitu besar terjadi tiba-tiba di Indonesia. Maka pemerintah kita mencoba untuk membangkitkan semangat dengan slogan yang disebut dengan badai pasti berlalu. Masih ingat? Nah, dari semua televisi Indonesia yang saya tonton paling banyak adalah Metro TV. Kenapa? Karena bahasa marketingnya ya, positioning daripada Metro TV adalah TV berita. Itu bahasa marketingnya. Bahasa gamblangnya dia itu memperkenalkan dirinya sebagai TV berita. Agak beda dengan yang lain-lain. Oh TV harus punya apa? Ciri sendiri-sendiri kan. Contoh, nah kalau itu ada yang namanya TV khusus olahraga gitu kan ya. Star Sport. Lalu ada lagi TV kalau TPI, TV apa? TV dangdut gitu kan ya. Lalu TV mama-mama ya, Mama Mia, Mama Dut, Mama apa, Mama Stres ada di sana semua. Oh haleluya ya kan ya. Nah ini jadi ada, tapi Metro TV adalah TV berita. Karena itu dari pagi agak siang agak sore sampai malam, sampai larut malam. Saya nonton terus Metro TV. Karena saya memperhatikan gimana sih. Nah untuk Metro TV ya itu dia pasang semboyan badai pasti tidak berlalu. Itu setiap akhir siaran. Muncul ending sebuah lagu. Lagunya Tari Dahu Tauruk. Badai pasti berlalu. Lalu muncullah di sana di ujung kanan televisi seperempat pelangi. Ada tulisan badai pasti berlalu. Orang bilang pelangi lambang pengharapan. Gitu kan ya. Supaya orang Indonesia bangkit semangatnya. Nah tanggal 27 sehari penuh saya nonton televisi. Badai pasti berlalu. Mulai muncul nubuat di sana sini. Habis ini Indonesia pasti dilawat Tuhan. Indonesia pasti bangkit dan sebagainya. Bahkan, ini jangan direkam. Serambi yang itu berubah jadi serambi satunya. Oh ya, maksudnya ada yang bilang begitu kan ya. Yang ini jangan masuk. Lalu kemudian tanggal 28 besoknya mulai pagi, siang sampai hampir sore. Saya nonton televisi terus. Tapi waktu sore, waktu siaran keberapa saya lupa, saya nonton televisi. Waktu sudah menjelang akhir, tetap ribut, tetap mengerikan, mayat ditumpuk-tumpuk. Seperti yang dilihat oleh salah seorang pendoa dari rumah doa kami. Kira-kira 3 minggu sebelum tsunami. Dia bilang, Pak tadi waktu kita berdoa, saya melihat penglihatannya mengerikan. Apa sih? Saya lihat orang-orang dibungkus tikar, dibungkus sarung, berkelimpangan, ditumpuk-tumpuk, termasuk anak-anak. Ada apa? Dan itu yang saya lihat di televisi. Mayat yang diambil ditumpuk-tumpuk, bungkus tikar, bungkus sarung dan sebagainya. Waduh, saya bilang ini kok begini. Nah waktu tanggal 28 Desember 2004, ya sore waktu televisi Metro TV sudah mengakhiri salah satu siarannya. Dan mulai terlihat pelangi seperempat di sudut kanan layar TV. Dan terdengar suara, badai pasti berlalu. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya. Dan yang Tuhan bicarakan gak sama selama ini saya dengar dari orang-orang lain. Dia berkata dengan jelas, badai tidak akan berlalu. Waduh ya kaget saya nih. Lalu kemudian badai akan terus datang di Indonesia. Waduh. Wah ini gawat kalau Tuhan ngomong begini. Dan saya yakin itu suara Tuhan. Karena kita sudah bedakan suara Tuhan dengan suara yang lain. Lalu kemudian saya ingat tanggal 30 Desember. Ada pertemuan profetik di rayon kami. Waktu itu kita doa malam satu persatu yang dari pusat dari mana mulai menyampaikan pesan Tuhan begini begitu dan banyak semua orang tepuk tangan karena semua pesan-pesan Tuhan menggembirakan. Tiba-tiba saya duduk hampir belakang itu Tuhan ngomong, ayo kamu maju. Ngapain Tuhan maju? Sampaikan, apanya Tuhan yang disampaikan? Itu tuh yang aku ngomong. Ya ilah saya bilang, yang begini kok disampaikan Tuhan, ini kan gak enak ini. Tuhan bilang dengan jelas, kalau aku bicara kepada kamu bukan hanya untuk dirimu. Sampaikan pada semua orang. Waduh, dengan berat hati saya terpaksa maju. Saya ambil mikrofon, saya cuma ngomong gak pakai bahasa basi. Karena semua kan ngomongnya semangat. Wah, bagus semua. Saya ngomong dengan tidak pakai bahasa basi.
Kan memang basi kelihatannya ya. Nah ya, saya ngomong, saudara-saudara, tanggal 28 Desember 2004 Tuhan dengan jelas berkata kepada saya, badai tidak akan berlalu. Tadi setiap orang nyampaikan pesan, tepuk tangan, riuh rendah. Wah, dahsyat, haleluya. Ini begitu saya ngomong, badai tidak akan berlalu. Shh, diem. Jadi kalau semut ngentut bisa kedengaran tuh. Wah, saking diemnya, hilang habis semua suara. Waduh, kurang satu kata-katanya. Badai akan terus datang kepada Indonesia. Udah gak ada suara sama sekali. Saya taruh mic, saya pelan-pelan pulang kembali ke belakang. Dan waktu saya berjalan ke belakang, tiba-tiba karunia membedakan roh saya bekerja. Kalau itu bekerja, saya bisa tahu isi hati orang. Kalau bekerja ya, kalau enggak kan bukan tukang tebak, tukang ramal. Tapi jelas tidak ada yang percaya. Itu saya dapat. Dan beberapa orang, cukup banyak bukan 1-2 orang yang marah kepada saya. Siapa lu? Gitu kan ya. Karena waktu itu saya baru pertama-tama masuk dunia profetik. Tapi kita bisa melihat dari 28 Desember 2004 sampai hari ini. Tanggal 10 November 2010, 6 tahun. Kurang sebulan, genap 6 tahun. Apakah badai berlalu? Sudahkah badai berlalu? Ataukah badai terus datang? Itu suara Tuhan. Tapi saya mau katakan, di tengah-tengah badai yang terus datang, Tuhan juga semakin bekerja lebih dahsyat lagi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Amin. Jadi jangan takut. Tetapi memang dunia semakin menekan kita. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita sebagai orang percaya punya salah satu keinginan yang cukup kuat, kerinduan yang cukup kuat pada Tuhan, bahwa kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, dikabulkan. Amin. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, dikabulkan. Siapa yang pengen seperti ini? Angkat tangannya. Yang enggak angkat tangan enggak mau, ketinggalan loh ya nanti. Jangan nyesel loh ya. Pengen? Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau nggak pengen namanya, aduh, jangan malu-malu, ntar malu-maluin ketinggalan ya. Tuhan tuh berjanji loh. Mari kita lihat. Tapi bagaimana penggenapannya ini? Ada orang bilang, Pak katanya minta apa saja menerima. Ini minta terus Pak, nerimanya belum pernah Pak. Gimana ini Pak? Nyangkut di mana nih kirimannya Pak? Mari kita lihat ya, supaya kita tahu bagaimana janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Karena ini memang janji Tuhan. Amin. Dengan eksplisit diberikan janji ini. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya, sudah dapat, saya akan bacakan. Yohanes 15 ayat ke-7, firman Tuhan berkata dengan jelas, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ini janji yang luar biasa loh. Saya nggak tahu kitab suci yang lain ada nggak kasih janji kayak gini, saya nggak tahu lah, kita tidak komentar. Tapi rasanya ini janji yang luar biasa loh ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mungkin dalam hati kita muncul, siapa aku gitu kan ya. Tapi Tuhan jelas berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Siapa mau yang begini yang digenapi dalam hidupnya? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tapi ingat, kita jangan mentah-mentah melihat yang bawah aja. Melihat yang terakhir aja, harus lihat dulu dong syaratnya. Karena ini satu kalimat. Seringkali kita hanya tertuju pada kalimat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Titik. Lalu kita tuntut sama Tuhan. Tuhan aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini, aku minta mana Tuhan. Padahal kalimatnya jelas, sebelum dikatakan demikian, ada 2 syarat yang ditaruh Tuhan. Yang pertama, jelas kata jikalau. Kalau ada tulisan kata jikalau, itu jelas adalah syarat. Amin. Dan ini adalah harga yang harus dibayar. Perhatikan dulu syaratnya. Perhatikan dulu harganya. Baru ambil janjinya. Kalau kita datang ke sebuah tempat, ada makanan kata nasi goreng kesukaan kita. Sebelum dimakan, lihat dulu berapa harganya. Siapa tahu di sana tiba-tiba harus makan kenyang 2 porsi, harganya ternyata 500.000 1 porsi. Sedang bawa duit cuma goban. Lah gimana ini? Cetiau udah bawa duit goban, ya cuci piring seminggu di sana. Maka kita perhatikan. Amin. Apa syaratnya? Ada 2. Yang pertama, mintalah. Mintalah. Pertama, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Yang kedua, jika firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kita perlu belajar apa arti 2 hal ini. Kalau dikatakan jikalau engkau tinggal dalam aku,
Apa arti tinggal dalam Tuhan? Oh sudah Pak, saya sudah jadi orang Kristen. Apa betul seperti itu yang Tuhan maksud? Kita baca di Alkitab. Tuhan tuh bilang sama saya ya, seringkali ada salah simpang-simpang pengertian antara Tuhan dengan umatnya. Pertama-tama karena manusia membaca Alkitab, menafsirkan, mengartikan menurut pengertian, tafsiran, bahasa mereka sendiri. Padahal yang ngomong adalah aku, kata Tuhan. Maka biarlah kita cari kalau Tuhan masukkan tinggal dalam aku itu apa. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa artinya tinggal dalam kamu? Bukan cuma jadi orang Kristen. Pak KTP saya salah, udah Kristen Pak, udah ganti loh Pak KTP-nya Pak. Kan ada yang sudah jadi Kristen KTP-nya belum ganti. Ada kan ya, ini udah ganti Pak. Pak lihat ini Pak, saya kalau jalan bungkuk-bungkuk bukan sakit pinggang nih Pak. Salibku kegedean Pak, jadi jalan sampai bungkuk-bungkuk begini Pak. Bukan itu. Pak rumah saya setiap ruangan ada Alkitab Pak. Bukan cuma itu. Bahkan jangan kemudian mengartikan tinggal dalam Tuhan. Padahal harus dekat-dekat Tuhan dong. Ayo semua stan yang kosong kita kontrak, kita tidur di sana semua. Wah jadi bangun tidur masuk ke gereja. Pulang gereja langsunglah tidur. Bukan begitu. Bukan itu. Bukan cuma di mana kita berada. Mari kita lihat menurut firman Tuhan. Apa arti tinggal di dalam dia. Amin. Dan apa tandanya kita tinggal dalam dia. Kadang-kadang kita klaim sama Tuhan, Tuhan aku udah tinggal dalam engkau loh Tuhan. Tahu nggak tandanya? Ada ditulis loh. Tuhan firman-Mu tinggal dalam aku loh Tuhan. Ada tandanya. Tahu nggak gimana tandanya? Mari kita baca yang pertama ya. Apa arti kita tinggal di dalam dia, dalam Tuhan. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5. Supaya kita bisa tahu apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan atau belum. Kalau belum, kalau kita mau minta seperti tadi, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Mari kita tinggal dalam Tuhan. Setuju? Waduh, setuju? Nah, kan enak kan kalau kita bisa tinggal dalam Tuhan. Ya syarat pertama dipenuhi, tinggal syarat kedua. Dua dipenuhi, enak minta. Saudara, kadang-kadang pengerja jemaat saya itu agak sedikit keenakan gitu kan ya. Keenakannya gimana? Masa begini, saya itu di luar negeri. Tiba-tiba handphone saya berbunyi. Seorang ibu pengerja saya. Pak Budi, ada apa? Ayo Pak, tolong Pak, doain Pak. Ini apa rumah terbakar atau apa gitu. Atau anak kecelakaan atau suami stroke. Bukan, banjir Pak. Loh saya di luar negeri. Dia di Indonesia, di Tangerang lah, banjir gimana? Loh habis ada apa di sana? Ini Pak hujan, langit gelap, guntur petir sabung menyambung, tidak ada tanda berhenti. Lah nelpon saya di luar negeri. Saya itu ribuan kilometer, puluhan ribu kilometer, saya tidak tahu persisnya bagaimana di luar negeri. Lalu gimana? Ini Pak banjir Pak, udah masuk ke kantor Pak. Nah dia itu pekerjaannya percetakan. Jadi di bawah itu walaupun dikasih kayu, itu semua bahan-bahan percetakan di bawah semua itu. Kertas-kertas semua yang udah jadi, yang belum jadi di bawah semua. Mesin-mesin di bawah semua, banjir mulai masuk. Jadi kalau agak tinggi lagi kiamatlah sudah, kasarnya begitu kan ya. Kalau sampai udah kena Pak, lagunya ada Pak. Terlambat sudah kan gitu kan lagunya. Lalu kemudian ini hujannya lebat Pak, nggak ada tanda berhenti. Langitnya gelap, guntur petir menyambar-nyambar, kapan berhentinya? Ini habis Pak, habis. Lalu saya bilang, loh saya ini kan di luar negeri, mau kan tahu saya di luar negeri. Iya tahu Pak. Lalu apa? Tengking Pak. Loh, enak aja. Nah karena keenangan, tapi nggak apa-apa lah. Anda tahu apa pergumulan dia sebelumnya? Ya ini ya, dia pikir gini, kalau ditengking nanti hujannya nggak berhenti gimana ya? Pakai mikir gitu lagi. Kalau banjirnya suruh pergi nggak pergi bagaimana ya? Nah tapi ini karena keseringan melihat penggenapan janji Tuhan. Maka sedikit agak sepertinya keenakan gitu ya, tapi nggak apa-apa. Saya itu bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu berikan izinkan saya mengalami hal-hal yang aneh-aneh, hal yang ajaib-ajaib. Saya pikir Tuhan tuh baik banget ya. Waduh ternyata bukan cuma begitu loh, ada maunya kok Tuhan itu. Bukan cuma kasih gratisan alam yang ajaib, bukan cuma begitu. Belakang saya tahu kenapa saya diizinkan mengalami yang ajaib-ajaib. Tuhan berkata pada saya, supaya kamu bisa buktikan apa yang kau baca di Alkitab. Itu kau alami sendiri, ya dan amin. Amin. Dan setelah itu, ada buntutnya. Ceritakan, ajarkan pada umatku dimanapun kau berada. Dan ngajarnya jangan separuh-separuh, jangan ragu-ragu, harus bilang mantap, harus begitu. Yakin, kau lakukin, Pak musikin, tukang mesin, pulang ke Sukamiskin, beli ikan asin. Ya. Saya yakin itu. Kenapa bisa yakin? Karena sudah membuktikan. Ternyata itu mau Tuhan.
Jadi kalau saya ngajarkan itu sudah saya alami, sudah saya buktikan. Bukan cuma sekedar teori, bukan cuma sekedar janji Tuhan, tapi sudah menjadi kenyataan. Lalu kemudian bilang, Pak Tengking, Pak. Ya udah, saking lupanya yang ditengking itu apa sih? Banjir dan hujan kan. Tapi telepon dipegangin terus di telinga. Jadi yang ditengking kan dia nih. Kalau saya bilang berhenti, berarti mulutnya dong berhenti kalau gitu kan ya. Oh ya salah. Ditaruh di luar begini. Demi nama Tuhan Yesus dari ribuan kilometer, aku perintahkan. Nah ini ya, ini janji Tuhan kan. Minta apa saja akan menerima. Aku perintahkan hujan di sana di Tangerang. Di tempat dia yang penting, Tangerang lain nggak tahu saya. Yang mintakan dia, di rumah dia lah. Tangerang yang lain nggak tahu, Tangerang stadion sepak bola mau hujan apa enggak, bukan urusan saya. Tapi di tempat, di kantor pekerjaan saya, aku perintahkan hujan, berhenti. Dan dia bilang itu ngomong belum selesai. Hujannya udah berhenti duluan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Langsung berhenti dan berhenti. Penggenapan. Bukan saya orang sakti, bukan. Tapi saya melakukan apa yang dikatakan. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Yang kedua, aku perintahkan banjir surut. Nah, surut kemana? Enggak perlu tahu. Jangan ditanya kemana banjirnya pergi. Jangan ditanya. Itu urusan Tuhan. Amin. Dan begitu ditengking banjirnya surut. Kok enggak ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Haleluya. Jadi saya tuh ngalami maka berani ngajar. Kalau enggak kan saya coba kata orang. Burung nuri katanya. Terbang tinggi katanya. Balik turun di atas dahan katanya. Loh ini yang nyanyi tampang kayak Elvis ya. Pakai kacamata hitam, kodeknya panjang. Itu pakai cutbray warna putih, kerahnya tinggi. Bawa gitar nyanyi burung duri katanya. Terbang tinggi katanya. Balik turun di atas dahan katanya. Ini namanya gak ada backing vokal, di backing vokalin sendiri nih. Waduh. Di tempat itu ada seorang senior. Rupanya musisi juga. Dia marah, hei anak muda. Jangan sembarangan ya. Itu yang ngarang saya kenal. Lagu itu. Jangan dirusak pakai katanya. Nyanyi yang benar. Orang mau dibentakin. Anak muda. Lalu kemudian agak grogi. Burung nuri. Wah keluar vibranya. Bukan karena vibra tapi ketakutan. Burung nuri katanya. Wih katanya lagi. Langsung diambil kerahnya. Lu mau mainnya gua kepret lu mati. Belum tahu gua siapa pendekar Banten nih. Waduh. Ampun pak. Nyanyi yang benar. Yang apa muncul dari isi hatimu dan pikiranmu. Jangan ditambah-tambahin. Ayo nyanyi. Gua lihat lu. Nyanyi. Burung nuri katanya. Aduh katanya lagi. Lu nantang. Ampun pak. Begini loh pak. Begini. Dia buka kacamata hitamnya. Ternyata buta. Buta sejak lahir. Pak itu isi hati saya pak. Kalau bilang burung nuri. Gak pernah lihat pak. Cuma kata orang. Terbang tinggi kayak apa? Belum pernah lihat, ya benar katanya kan Pak. Aduh, balik turun hinggap di dalam, nggak pernah lihat katanya. Ih susah musuh orang buta kan ya. Aduh, jadi kita jangan seperti itu ya. Ini saya tidak nyanyi burung nuri katanya. Ini saksi hidup masih ada. Kalau saya khotbah sampaikan ini 20 tahun yang lagi, mungkin dia sudah mati, udah pindah. Tapi kalau hari ini saksi hidup dari setiap kesaksian ini masih ada. Amin, masih ada. Tapi bagaimana sampai di sana? Ada begitu banyak. Tuhan izinkan memerintah alam semesta itu 10 kali. Saya punya kerinduan kalau Tuhan izinkan Tuhan suruh. Rombongan berangkat ke Merapi kalau Tuhan izinkan. Waktu wedus gembelnya keluar. Hai kalau Tuhan suruh loh ya. Hai wedus gembel jangan jadi gembel lagi. Balik masuk. Kalau masuk. Saya percaya tanpa harus mati orang sana bertobat. Tapi itu kan tergantung Tuhan. Amin. Tergantung Tuhan. Orang punya kerinduan boleh. Tapi kalau belum digantung Tuhan, jangan datang ke sana. Nantang wedus gembel jadi Mbah Marijan nanti. Ya kan ya? Loh, Mbah Marijan bilang, "Wih, pasti selamat." Enggak ada mati dia. Nah, ini ya. Oke, jadi kita tahu apa arti tinggal di dalam Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang kelima. Oke. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi ada dalam Tuhan bukan cuma datang ke gereja loh ya. Bukan cuma kalau perlu tinggal tidur di gereja. Waduh, Pak, ngomong sama gembala, jangan khawatir Pak, gereja saya bersih asal saya bisa tinggal di gereja Pak. Wah, kenapa? Bukan mau bersih-bersih sebetulnya. Mau ngikuti ayat ini loh, tinggal dalam Dia. Bukan itu. Kalau kita menuruti firman-Nya, menuruti perintahnya. Amin. Dengan itulah kita bisa mengetahui bahwa kita memang di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan, bukan menurut kita sendiri, tinggal di dalam Dia. Amin. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih.
Perintah yang mana? Firman yang mana? Saya percaya orang Kristen melakukan perintah Tuhan. Amin. Saya percaya orang Kristen ngikuti firman Tuhan. Tapi yang mana? Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering sekali saya melihat orang Kristen melakukan perintah Tuhan. Orang Kristen melakukan firman Tuhan seperti masuk ke hotel makan buffet. Yang suka diambil, yang gak suka dilewatin. Betul apa salah? Dilewatin, yang ini kurang cocok sama gua. Ini bagiannya Bapak Gembala aja ini saya enggak ini. Gitu kan kalau buffet gitu kan. Nah sekarang kita tanya sama Tuhan. Perintah yang mana Tuhan? Ayo kita baca. Sekarang pasal 3 ayat 22 dan 24. Ya, ini diulang lagi. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Ya, itu ya. Karena kita menuruti, ulang ayo kita ya. Karena kita menuruti, belum semua. Kita menuruti apa? Segala perintahnya. Baik yang cocok dengan hati kita, baik yang kurang cocok. Baik yang berat menurut kita, baik yang cukup ringan menurut kita. Baik yang menyenangkan bagi kita, baik mungkin yang kurang menyenangkan bagi kita. Yang ngerti katakan, amin. Nah ini, tinggal, saya ulang terus ya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi intinya, kapan kita itu bisa minta apa saja yang kita kehendaki dan mendapatkan? Bila kita mendapat perkenan Tuhan. Dan bagaimana kita mendapat perkenan Tuhan? Dengan menuruti segala perintahnya. Masih ingat kata Tuhan? Telah kutemukan orang yang kepadanya aku berkenan. Siapa dia? Daud bin Isai. Lalu kenapa begitu? Ayat ini berkata, masih ingat Pak Niko mengatakan, karena Daud melakukan perintah Tuhan pada zamannya. Firman Tuhan itu sebenarnya saling menjelaskan. Jadi kita sebenarnya nggak usah cari di luar jawabannya. Semua ada di sini. Asal kita bertanya pada Tuhan, yang mana Tuhan? Gitu. Nanti kita ada lagi tuh. Barang kalau engkau menghasilkan buah, minta apa saja. Kalau gitu kan ya. Tapi bagaimana menghasilkan buah? Ada lagi di sana. Bila engkau tinggal di dalam aku. Gitu kan ya. Ayo kita lihat Yohanes 15. Pak, itu cukup kita menghasilkan buah, Pak. Gak perlu harus melakukan perintah Tuhan. Siapa bilang? Mari kita baca. Ya, Yohanes 15. Harus lihat apa yang Tuhan maksud. Yohanes 15. Kita lihat ya. Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah milih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Itu perintah Tuhan. Dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lalu kita bilang, pokoknya yang penting saya menghasilkan buah. Kalau tanya buah apa? Buah apa saja. Dan belum tentu. Buah sesuai dengan yang diperintahkan dan ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita baca ke atas lagi. Nah, kita baca sekarang ya. Yohanes 15 tadi ayat yang kelima. Kita kan harus berbuah kan ya. Berbuah apa saja, kita bisa minta apa saja. Oh enggak, antar dulu. Yohanes 5 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, aku firmanku dalam dia, maka ia berbuah banyak. Jadi sama kan, kapan kita berbuah banyak? Jikalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman tinggal dalam kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, artinya kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan tidak tinggal dalam kita, sama saja kita juga tidak bisa menghasilkan buah. Akibatnya juga minta apa saja, belum tentu bisa mendapatkan. Jadi ya, bolak-balik kemana-mana, inilah muaranya. Tinggal dalam dia. Dan firman-Nya tinggal dalam kita. Nah sekarang kita balik tadi. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22 sudah kita baca. Kita baca ayat yang ke-24 sekarang ya. Barang siapa menuruti segala perintahnya lagi. Ia diam dalam Allah. Nah ia diam di dalam Allah. Kita tinggal di dalam dia. Dan Allah di dalam dia. Firman Tuhan tinggal dalam kita. Dengan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Nah bolak-balik ujungnya ke sana. Melakukan segala perintah Tuhan. Nah masalahnya gak gampang, betul ya? Gak gampang, tapi kita jangan bilang, oh gak gampang selesai. Oh gak bisa begitu. Memang ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan, termasuk dia khotbah di radio. Kalau kita jadi orang Kristen jangan stres. Kenapa stres? Kan gak bisa melakukan semua perintah Tuhan. Nyantai saja katanya.
Caranya bagaimana? Pilih perintah Tuhan yang mana. Mau tirai 1, mau tirai 2, mau dompet. Nah, pilih salah satu. Pilih yang mana yang kau bisa lakukan. Yang gak bisa bagaimana? Tuhan mengerti, engkau gak bisa. Sambil nyanyi lagi, Allah mengerti. Waduh, saya bingung kalau begini. Sebab sepanjang pengetahuan saya, firman Tuhan diturunkan bukan di food court. Milih yang mana yang cocok, kue tiaw atau nasi ayam atau apa, bukan dipilih-pilih. Firman Tuhan, perintah Tuhan diturunkan pada kita bukan untuk dipilih-pilih. Bukan juga untuk dipilah-pilah. Bukan juga untuk disetujui, bukan juga untuk disepakati, tapi satu untuk ditaati, dilakukan. Nah, untuk itu kita perlu setuju. Kalau kita nggak setuju, kita nggak bisa melakukannya. Padahal kita harus melakukan. Tapi ini berat, memang berat. Pertanyaan saya, Tuhan tahu nggak bahwa kita sukar untuk bisa melakukan semua perintah Tuhan? Tahu nggak? Nah, tapi pertanyaan berikutnya, sekalipun Tuhan tahu, Allah mau nerima enggak? Kalau kita bilang, sorry Tuhan ya, gua nggak bisa. Mau nerima nggak? Mau ngerti gak Tuhan? Jawabnya juga tidak. Kalau gitu gimana dong? Nah ini, Tuhan kan sudah bilang jauh-jauh hari. Adalah terlebih baik bila aku kembali kepada Bapa. Sehingga aku bisa mengirimkan kepadamu seorang penolong. Bukan seorang ya, suatu penolong. Karena dia bukan orang. Yaitu siapa? Roh Kudus. Itulah penolong kita yang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau Anda boleh bertanya, Pak nolongnya apa Pak? Apa nolongin anak hilang, tetangga saya anaknya hilang. Waduh, nolongin cari suami hilang, istri hilang, duit hilang. Loh bisa-bisa aja. Tapi bukan itu tugas Tuhan mengirim Roh Kudus terutama kepada kita di dunia ini. Loh saya itu pernah ngalami kok beberapa kali lagi. Saya itu punya kelemahan Bapak Ibu. Yaitu kalau saya naruh barang kecil surat gitu ya. Lupa lalu di mana. Apalagi kalau ketambahan ketumpuk-tumpuk lupa. Waktu sampai tahun 2004 saya itu masih kerja sekuler maksud saya itu kadang-kadang sebelum berangkat kantor ribut dulu di rumah. Karena mau cari surat itu gak ketemu. Kalau gak ketemu lu gimana ini? Jadi istri dimarahin, padahal gak ikut ngilangkan. Anak dimarahin, sopir habis dimarahin, pembantu dimarahin, anjing-anjing pun dimarahin, burung piaraan pun dimarahin. Waduh, sampai di kantor sekretarisku marahin habis. Waduh, padahal yang salah sendiri. Ya itu makanya kita harus berubah ya. Stres. Sampai setelah beberapa kali begitu, istri saya mulai ngomong, ngapain marah-marah? Habis marah-marah nanti awas lu, bisa stroke. Nah gitu kan ya. Kalau habis stroke apa nanti kalau nggak dibetulin? Koma. Habis koma apa? Titik. Ya, saya pikir daripada titik kan koma aja udah berat, ya bener juga ya. Habis gimana dong? Akan perlu suratnya. Doa kenapa sih? Waktu saya belum terlalu suka doa. Oh iya ya, doa. Kan ada Roh Kudus sebagai penolong. Kayak anak kecil. Saya tutup, Tuhan Allah Roh Kudus tolong Tuhan, tunjukkan di mana dia itu berada Tuhan. Amin. Begitu amin Tuhan ngomong, di laci itu loh ditunjukin. Tuhan yang bener aja Tuhan, 3 kali udah aku bongkar laci itu tak ada. Di mana sih sebenarnya Tuhan? Di laci itu 3 kali loh Tuhan, 3 kali. Tuhan tetap bilang di laci itu. Kalau Tuhan sudah 3 kali ngomong di laci itu saya tidak pernah dibantah. Saya buka, saya cari, ada dia. Rupanya tadi karena stres, bukanya kecepatan ketumpuk jadi nggak ada. Nah Tuhan tuh bisa dan beberapa kali. Bisa. Jadi kalau saya ada barang nyelip di mana itu sudah saya cari. Itu mata Tuhan Yesus. Roh Kudus tunjukkan. Tiba-tiba di sono. Ada itu ya. Memang bisa tapi bukan ini tugas utamanya. Amin. Duit hilang di mana? Itu kan jadi dukun kalau gitu kan ya. Om, tante, duitku hilang ada di manakah beliau itu? Jangan begitu. Kita cari Roh Kudus saja. Amin. Nah yang kedua apa lagi? Betulin pipa bocor. Pipa bocor. Bisa nggak betulin pipa bocor? Waduh. Loh, saya pernah punya pengalaman. Suatu hari, waktu malam, pipa itu bocor. Mau diapain? Jadi pipa itu krojok. Mau diapain kalau pipa bocor? Panggil tukang. Malam. Dimatiin di luar. Kalau kita butuh gimana nanti? Masa keluar masuk. Tuhan gimana nih Tuhan? Dan Roh Kudus berkata, tengking, perintahkan pipa bocor jadi mampet. Nah, pertanyaannya, percayakah engkau akan hal ini? Kita cuma tahu kan orang sakit sembuh ya. Pipa bocor suruh mampet. Nah, loh itu mulai dari yang gampang kan pipa bocor. Belum lagi kalau gunung bocor gitu kan ya. Gunung pilek, gunung batuk gitu kan ya. Gunung muntah gitu karena pelepasan gunungnya misalnya gitu ya. Aduh, gunungnya pelepasan. Nah, jadi
Percaya gak? Saya itu ya mungkin punya satu agak untung dikit. Mau percaya, mau taat aja. Melakukan segala perintah Tuhan walaupun gak masuk akal. Pipa bocor. Hai pipa, dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus aku perintah kau mampet. Waduh. Dan gak digerocok, gerocok. Mampet. Aduh, mampet. Dan gak perlu dibetulin, mampet terus saya. Nah saudara, memang bisa. Tapi bukan itu tujuan utama Roh Kudus dikirim ke dunia. Tujuan Roh Kudus dikirim ke dunia yang pertama, yang utama adalah untuk menolong kita. Supaya kita mampu melakukan segala sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya sendiri. Saya ulang ya, Roh Kudus penolong dikirim Tuhan ke dunia ini. Menolong kita untuk melakukan hal-hal yang kita tidak mampu melakukannya sendiri. Tetapi kudu harus wajib kita lakukan. Nah ini dia, apa itu? Perintah dan kehendak Tuhan. Jadi ada penolong. Kalau gitu bisa nggak kita melakukan perintah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus? Saya percaya bisa. Kadang-kadang loh kok nggak ada amin. Nah kadang-kadang ya perintah Tuhan itu berat. Tapi bila kita percaya pada kuasanya. Kalau dia naruh satu perintah, dia sudah ngukur bahwa kalau kita mau berserah kepada Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus, mau dibentuk Roh Kudus, kita pasti bisa melakukannya. Tapi tanpa minta pertolongan Roh Kudus, ya memang gak bakal bisa. Siapa suruh gitu loh. Kan Tuhan sudah kasih. Jadi kalau dia bilang, jikalau engkau tinggal di dalam aku. Kapan kita tinggal dalam Tuhan? Kapan kita bisa ketahui kita tinggal dalam Tuhan? Jikalau kita melakukan segala perintahnya. Kita nggak bisa biasa. Tapi bersama Roh Kudus kita akan bisa melakukannya. Seperti doa pembukaan tadi loh. Saya katakan di luar Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama Tuhan dengan kuasa Tuhan. Apa-apapun bisa. Dari luar negeri ribuan, puluhan ribu kilometer saya nggak tahu. Maka hujan banjir di Tangerang suruh pergi. Diam. Berhenti. Dan dia berhenti seketika. Oh enggak sekali itu berapa kali. Ini yang ke-9 suruh perintah alam. Yang ke-10 agak gampang di Balaraja. Kita di Tangerang kira-kira 60 km. Mau datang acara. Seorang ibu, Pak ini gimana Pak hujan deras di Balaraja. Loh ya kenapa? Kita ada 4 orang mau ikut seminar. Dia itu haus firman Tuhan, haus pengajaran. Karena dengan ikut seminar ngerti lalu kemudian apa yang harus dilakukan. Gitu ya Bu, ambil angkot aja Bu, kendaraan kita bayar nanti gereja kita ganti. Dia naik motor, bawa anak kecil. Enggak Pak, saya enggak mau ngerepotin gereja. Oh berarti kan niatnya bagus kan ya. Tapi saya pengen dengar seminar. Lalu gimana Bu? Saya juga enggak tahu. Pak ini Pak tengking Pak hujannya Pak. Tengking Pak, suruh diem Pak. Ya udahlah, kan imannya dia kan. Ya udah, dalam nama Tuhan dengar hujan di Balaraja. Berhenti kau. Dia bilang belum amin, berhenti hujannya. Dan nongol. Pak, tidak berhenti hujan tadi Pak. Bisa enggak kita melakukan perintah Tuhan? Kalau Tuhan bilang perintahkan alam semesta supaya diem. Anda tahu Elia nutup langit, buka langit itu bukan iseng. Bukan orang sakti, bukan. Mari kita baca. Ya, ini saya belajar dari sini, dari Elia. Makanya saya enggak ragu-ragu untuk melakukan. Saya beritahukan pada Anda semua. Mari kita buka 1 Raja-Raja 18. Elia itu nutup langit, buka langit, menurunkan api dari surga. Itu bukan orang sakti. Siapa bilang Elia orang sakti? Enggak. Nah, kalau saya cerita begitu saya bukan orang istimewa. Paling-paling beda dengan saudara. Kelebihan saya dari saudara adalah jenggot saya lebih panjang. Itu aja paling. Ya kan ya, yang lainnya enggak ada. Ya. Kalau itu pasti lebih lain yang bisa Anda hari ini minimal enggak mungkin lebih panjang dari saya. Itu saja. Tapi yang lainnya enggak. Ya, ayo kita lihat 1 Raja-Raja 18. Ya. Pada waktu Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, dia berkata, kita lihat ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang. Rupanya di hadapan Tuhan orang Israel tidak tahu tentang hal-hal ini. Maka biarlah diketahui orang. Apa? Satu, bahwa engkaulah Allah yang sesungguhnya di tengah-tengah bangsa Israel. Dan bukan dewa Baal, dewa apa saja. Bukan. Supaya kau tahu, mereka semua tahu. Engkaulah Tuhan penguasa alam semesta. Yang kedua, bahwa aku ini hambamu. Bukan teroris dari mana. Kenapa harus ngomong gini? Saya percaya 3,5 tahun kekeringan. Itu kelaparan. Dan tidak ada YKPMI di sana. Itu kasih bantuan beras. Enggak ada. Pasti banyak orang mati kelaparan. Jangan-jangan dikira dia teroris. Dibunuh. Ini pengacaunya ini. Ya, tapi kenapa? Salahnya sendiri kok nyembah Baal. Dan cuma 7.000 orang dari sekian juta orang yang tidak menyembah Baal. Dan yang 7.000 sembunyi. Jadi supaya orang tahu semua.
Engkaulah Tuhan sesungguhnya, bukan dewa Baal. Yang kedua, aku nih hambamu, bukan teroris The Lone Ranger jalan sendirian, bukan. Dan yang terakhir ini perhatikan, ya belum selesai Pak, belum selesai Pak. Ini yang terakhir. Dan bahwa atas firman mula, atas perintah mula, aku melakukan segala perkara ini. Hai api dari langit turun. Wah itu Tuhan nyuruh. Hei Elia, suruh api turun dari langit. Baru dia ngomong gitu. Hai langit tutup libur. Wah. Kalau ruko tutup libur jangan dagang. Langit tanya berapa lama Pak? Pokoknya sampai gua ngomong. Wah gitu loh. Biasanya kan coba kalau Anda ada masalah gitu ya. Apa? Tutup semua tutup. Pasti tanya kan sama wali kota atau seberapa lama. Pokoknya sampai saya beritahu pasti demo. Kan dia gimana lu? Tapi langit gak berani demo. Tutup. Ya wis tutup. Nah, kenapa? Karena suara Tuhan yang berkata. Oh dia bilang, hei langit terbuka. Udah lama gak tutup pintunya, keriat, udah bekarat tuh buka lagi. Kenapa? Atas perintah Tuhan. Sukar atau gampang perintah Tuhan ini? Masuk akal apa gak masuk akal? Tapi Elia mau melakukannya. Maka jadilah seperti itu. Ini yang saya pelajarin. Ya waktu Tuhan suruh saya nengking, merintahkan laut yang sudah surut di Sumatera. Suruh naik kembali. Nah gak masuk akal. Saya bilang, hai laut dengar. Orang di sana suruh angkat handphone, arahkan ke laut. Aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa. Bahwa kepada nama ini, Filipi 2 ayat 10, harus tunduk, bertekuk lutut. Artinya harus menurut bin patuh. Segala apa yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi. Laut, engkau masih. Laut surut, laut pasang itu tergantung bulan. Kalau bulan disuruh tarik sama Tuhan, itu urusan Tuhan. Kalau lautnya digerojokin air dari surga supaya naik, urusan Tuhan. Kalau bawah laut dikeduk oleh malaikat supaya turun, itu urusan Tuhan. Pokoknya langit, bumi, bawah bumi harus tunduk pada nama ini. Maka aku perintahkan dengan demi nama ini, hai laut yang surut, naik kembali. Dan lautnya naik. Berani enggak? Nah ini loh, menuruti segala perintahnya. Amin. Jadi kalau kita menuruti segala perintah Tuhan, maka kita tinggal di dalam Dia. Amin. Nah yang kedua sekarang apa? Kenapa harus firman-Nya tinggal dalam kita? Firman-Ku tinggal dalam Dia. Bukan cuma firman-Ku dipelajari. Bukan cuma firman-Ku didengar. Bukan. Kalau firman itu masuk telinga kanan, lalu bersarang di pikiran, lalu masuk dalam hati dan tinggal dalam hati, barulah itu namanya firman tinggal dalam kita. Kalau namanya masuk lewat telinga kanan, keluar lagi lewat telinga kiri, itu namanya numpang lewat. Kalau cuma masuk telinga kanan, jatuh lagi. Itu namanya kotorannya telinga. Kan ada yang begitu kan? Ini enggak lah. Itu masuk telinga kanan, keluar lagi. Tapi alah ya udahlah, itu bukan bagian saya. Itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Numpang lewat. Tapi haruslah masuk telinga kanan, bersarang dulu di pikiran. Menguasai pikiran kita. Lalu kemudian masuk ke hati. Tinggal dalam hidup kita. Itu ya firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kenapa ini jadi syarat? Mari kita baca Lukas 6 ayat 45. Nah, ini pentingnya di sini. Kenapa Tuhan bilang firman itu harus tinggal memenuhi hati kita, memenuhi kehidupan kita, tinggal dalam kita. Karena Lukas 6 ayat 45 berkata demikian. Lukas 6 ayat 45. Nah, orang yang baik, perbuatannya baik, perkataannya baik, pikirannya baik, perasaannya baik, permintaannya juga baik. Mengeluarkan barang yang baik, nah ini ya permintaan, pikiran dan sebagainya dari perbendaharaan hatinya yang baik. Kalau hati diisi firman Tuhan, hatinya baik, yang keluar termasuk permintaan juga baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Kenapa jahat? Karena dikuasai kedagingan, dikuasai si jahat dan tidak dikuasai firman Tuhan. Karena apa yang diucapkan mulut, termasuk apa yang kita minta sama Tuhan, termasuk apa yang kita kehendaki, itu meluap dari hati. Jadi kalau hati kita dipenuhi firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita, permintaan kita kepadanya tidak akan keluar dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah inilah, jadi mintanya itu nggak jauh-jauh dari kehendak Tuhan. Nah barulah mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Paham ya? Juga bukan minta yang aneh-aneh. Oh Tuhan, berikan aku istri 500. Paling tidak separuhnya Salomo. Wah, jangan begitu. Itu permintaan aneh-aneh yang ayah-ayah wae. Oh Tuhan, berikan aku rumah berkamar 2000. Wah, jadi kalau aku malam keluar kencing lupa balik kemana lagi. Udah nyasar kamarnya.
Itu permintaan yang itu nggak keluar dari firman Tuhan. Tuhan selamatkan jiwa-jiwa. Nah itu ya, itu kan. Oh Tuhan sembuhkan yang sakit. Itu ada, tapi kita harus lihat di depannya dulu ya, bukan cuma ini. Permintaan yang keluar dari dasar hati yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Itu adalah membuat kalau dua ini kita punyai, maka kita mulai masuk suatu alam yang berbeda dengan kehidupan manusia lain. Mulai kita masukin, minta apa, kamu mendapatkannya. Mungkin pertama belum tiap kali, tapi makin lama makin rapat, makin sering, minta apa saja, kamu akan mendapatkannya. Maka saya bilang, sampai hari ini, sejak tahun 2000 berapa itu ya, 2006 atau 2000 berapa, sudah 10 kali disuruh merintah alam. Dan alamnya nurut itu, nyatanya. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang alam semesta. Begitu disebut nama Tuhan Yesus Kristus, itu gemetar semua, bulan, langit semua gemetar semua itu. Percaya enggak saudara? Buktinya nurut gitu kok. Buktinya nurut. Tanah gembur di Ambon. Disuruh keras. Padahal udah ribuan tahun begitu. Buktinya jadi keras tuh. Kenapa saya bilang, mumpung saksi mata masih hidup. Nanti 20 tahun lagi jangan-jangan ibu itu sudah pindah. Gak tahu di mana. Saya juga gak tahu ibu itu siapa namanya. Amin. Amin. Loh Anda pernah dengar, ini pernah dengar gak ya? Pada beberapa tahun yang lalu ada informasi dari NASA. Badan Antariksa Amerika, bahwa ada bencana mau datang ke Indonesia. Pernah dengar nggak itu SMS itu? Lalu kemudian dikonfirmasi BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika Indonesia, memang katanya ada mau datang. Itu sebelum tsunami. Sebelum gempa Jogja. Pernah dengar? Yang katanya seperti tornado, katanya. Dan katanya dengar-dengarnya 3 bulan melanda Indonesia, di Jawa lagi. Bayangin tornado 3 bulan di Jawa, saya nggak bisa bayangkan. Tornado 3 menit, rontok semua. Jangankan tornado, inul. Kalau ngebor 3 menit kita sudah bingung ngelihatnya ya. Oh tornado 3 bulan tuh gimana Tuhan. Tuhan bilang apa tahu? Kalau saya ngeluh sama Tuhan, tornado 3 bulan di Jawa. Tinggal apanya Tuhan lalu Jawa ini? Loh ya tornado 3 bulan tuh di satu pulau. Tinggal apanya itu? Lewat aja 3 menit udah berantakan semua. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu perintahkan itu tornado. Terserah mau apa kata Tuhan. Lu mau diapain? Wah tiba-tiba saya nggak tahu aja. Hai namanya tornado apa tornade saya nggak tahu lah pokoknya bencana. Kalau engkau mau datang ke Pulau Jawa aku perintahkan minggir. Iya. Nah kemana minggir? Tiba-tiba keluar ke laut selatan saja. Dan belahlah keraton Nyi Roro Kidul. Saya bilang gitu. Keluar kenapa aku ngomong gitu ya? Gak tahu juga. Dan saya sudah hampir lupa. Dan terjadi gempa di Jogja. Lalu tsunami di Pangandaran. Kalau tidak salah tanggal 17 September terjadinya. Terjadi, wah ya, sebelumnya Merapi ngamuk, tsunami, hancur-hancuran. Nah waktu itu tiba-tiba waktu kita lihat televisi, ya ini kalau kita bicara tentang mendengar suara Tuhan. Kalau satu kali itu saya tunjukkan bagaimana Tuhan berbicara lewat media cetak, elektronik dan lain sebagainya. Kalau saya lihat televisi ada peta Jawa Tengah. Ditunjukkan ini kota Jogja, di bawahnya kira-kira hampir 90 derajat ke selatan ada epicentrum, pusat gempa lalu bikin tsunami. Pusat gempanya di Laut Selatan. Lalu ke atas Merapi. Yang waktu itu juga ngamuk. Tapi Mbah Marijan masih selamat waktu itu. Ya kan ya. Tiba-tiba Tuhan berbicara pada saya. Kamu lihat. Kamu lihat poros garis dari utara ke selatan. Tarik garis katanya. Saya lihat. Di atas Merapi. Jogja. Ini epicentrum. Seperti garis lurus. Aku sudah menggoncangkan tempat-tempat yang mereka sembah. Mereka percayai. Dan mereka agung-agungkan. Apa ya. Saya mulai mencari data. Ternyata betul loh saudara. Ternyata itu di Kesultanan Jogja. Tapi ini jangan direkam ya. Ini jangan direkam ya. Di Kesultanan Jogja. Itu tempat bertahtanya Sultan. Makanya kalau kota Jogja, rumah-rumah itu menghadap ke selatan. Menghadap Ratu Laut Selatan. Nah ternyata saudara, lewat itu Tuhan bekerja. Gunung yang diagung-agungkan waktu membuat kerusakan besar. Nah, Anda perlu tahu tempat itu tempat penyembahan non Yesus.
tahu waktu gempa terjadi belum pernah jadi seperti sebelumnya. Oh, saya bisa mendapatkan data tiba-tiba dengan mudah. Kalau Tuhan sudah berbicara itu mudah dapat data. Ada aja caranya. Di Jogja sering terjadi gempa. Bahkan yang lebih besar kekuatannya juga terjadi. Tapi kali ini luar biasa. Saya bilang rusak kalau dulu minor. Kandang rusak begitu. Tapi kali ini yang rusak adalah tempat-tempat penting. Tempat penyimpanan pusaka. Itu yang rusak. Bahkan ada pusaka yang hancur karena ketiban runtuhnya bangunan. Ada makam yang amat dikeramatkan rusak belah jadi dua. Dan candi Prambanan itu leher patung Dewa Siwa itu pada jatuh. Saya teringat waktu tabut Tuhan ditaruh oleh orang Filistin di kuil. Ke patung Dagon jatuh, lehernya juga putus. Tuhan sedang bekerja. Dia mengatakan, oh gitu ya. Nah, kalau kemudian apa hubungan dengan selatan? Saya belum tahu kan ya. Sayang sekali saya tidak beli waktu itu. Saya belum ngerti. Saya jalan, di tepi jalan ada sebuah tabloid. Saya tertarik untuk melihatkan jelas tulisannya. Keraton Nyi Roro Kidul terbelah jadi dua. Apa ini? Saya ambil. Ternyata sejak terjadi bencana di Jogja. Rupanya para paranormal itu udah berdoa. Kayak Mama Rijan tuh berdoa. Kenapa masih terjadi bencana seperti ini? Belum pernah terjadi utara selatan yang diagungkan menggencet bersama-sama. Itu puluhan paranormal bertapa naik ke atas di lereng Gunung Merapi. Dan mereka mencoba menerawang di alam gaib. Dan apa yang mereka lihat pertama di sana? Keraton Nyi Roro Kidul belah jadi dua. Dan Tuhan berkata, itulah hasil doa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan kita yang ngomong, yang klaim ya. Itu sayang saya tidak ngambil. Kalau saya beli itu jadi bukti buat sampai hari ini. Saya pikir, ini majalahnya orang paranormal, ngapain diambil? Nanti jadi gak normal saya, kan gitu kan ya. Ternyata harusnya dia tunjukkan harus dibeli itu. Tunjukkan, Tuhan kita bekerja. Apa itu yang kita minta sesuai dengan dia suruh kan? Kok bisa terjadi? Kan dia yang suruh. Nah ini loh saudara, jadi kita perlu tahu. Bahkan ada satu, nah ini berkait dengan janji yang luar biasa, suatu jaminan Tuhan yang saya ingat saya pernah sampaikan dulu. Saya ulang lagi. 1 Yohanes 5 ayat 14. Jadi kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam kita, lalu kita menghadapi sesuatu yang gawat, yang besar, yang gak masuk akal, cobalah mencari kehendak Tuhan dalam hal itu. Nah saya ulang kembali, pada waktu yang lalu saya datang, saya ingat saya sampaikan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Nah ini jaminan, inilah keberanian percaya kita kepadanya. Berani gak percaya? Ya, saya kan punya siaran radio setiap Selasa setengah 11 malam. Ayat kuncinya adalah Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Dan barang siapa yang masih hidup, dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tapi selalu saya katakan, tapi pertanyaan Tuhan buat saudara dan saya para pendengar. Malam ini, percayakah engkau akan hal ini? Dan kadang-kadang kita nggak berani percaya kok. Coba toh kalau Anda misalnya belum pernah punya pengalaman di luar negeri ribuan kilometer, tiba-tiba ada orang di sebelah tetangga, tolong Pak banjir, tolong Pak hujan, tengking Pak. Kita cuma bilang ya ini gimana sih stres orang ini kan gitu kan ya. Tapi karena kita berani percaya. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Berani enggak? Dan saya mau belajar berani. Yaitu bahwa ia akan mengabulkan doa kita. Apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki. Minta, kamu akan menerimanya. Kapan? Jikalau kita minta sesuatu kepadanya. Menurut kehendaknya. Amin. Menurut kehendaknya. Berani enggak percaya? Seperti saya sampaikan dulu, buat yang belum dengar. Satu kali saya ada di Probolinggo. Sedang mau pelayanan di Jember dan Probolinggo. Jam 2 siang di Probolinggo, handphone saya berbunyi. Seorang bapak dari Bandung yang kemarin janji telepon jam 11. Karena saya bilang, Pak kalau bapak telepon jam 11, karena setengah 11 rencananya pesawat saya baru mendarat di Juanda. Supaya jangan sampai kita kalau ada delay dikit, jam 11. Tapi dia telepon jam 2. Kenapa telepon? Minta didoakan. Istrinya sudah beberapa minggu koma di rumah sakit di daerah Bandung. Dan mengalami sakit yang berat, sehingga dokter berkata tinggal tunggu saat. Nah ya, tapi ternyata teleponnya jam 2, jadi saya omelin dikit. Nah sebab menurut saya istri yang mau mati ini kan serius ya. Nah kok teleponnya molor-molornya gak tanggung-tanggung 3-4 jam, itu kan gak serius namanya. Jam 11 jam 2 baru telepon. Nah kalau sudah terlambat mati duluan gimana? Asal cuma nyanyi, terlambat sudah, masa nyanyi begitu? Pak katanya jam 11 Pak, kenapa jam 2? Ya ini saya omelin dikit. Tapi ternyata di luar perkiraan saya, dia tengah terbata-bata berkata, enggak Pak, begini Pak. Tadi pagi-pagi benar, mungkin jam 4, jam 5. Dokter datang memeriksa keadaan istri saya.
Dan setelah diperiksa, dia keluar dari kamar, dia berkata pada saya, maaf, istri Anda sudah meninggal. Wah, bercakaplah saya, tapi saya maklum sekarang kenapa dia telat. Bukan dia lalai, bukan dia gak serius, tapi dia sedih, istri meninggal. Dia panik, istri meninggal. Dia repot, istri meninggal. Oh, begitu toh. Pikir tugas saya tinggal satu. Sebagai hamba Tuhan, tugas tinggal satu. Yaitu apa? Mendoakan, ya kan ya? Oh, beri kekuatan, beri penghiburan. Tapi ternyata belum selesai cerita, masih ada cerita jilid 2. The story is not ending yet. Udah gitu ya, masih ada ceritanya. Oh, udah mati 10 jam. Saya udah siap mau kasih doa terakhir. Tiba-tiba tanya, lalu Pak bagaimana sekarang kita ini Pak? Loh kok kita ini gimana? Gua kan di Probolinggo, lu kan di Bandung istri mati. Lalu kita sekarang gimana Pak? Kalau mau tega-tegaan, kalau mau jadi si raja tega. Ya kita bilang, ya dikubur lah mau diapain. Loh iya kan ya, loh Anda di Bandung, saya di Probolinggo mau diapain lalu? Lalu bagaimana kita sekarang ini Pak? Itu bola panas yang dilempar pada saya. Mana mau saya pegang. Begitu bola panas dilempar. Lalu sekarang kita bagaimana Pak? Ku lempar sama Tuhan. Lalu sekarang bagaimana Tuhan? Kenapa harus saya lempar sama Tuhan? Karena tukang smashnya kan Tuhan. Loh kalau volley kan ini kan kita cuma loper aja. Tuhan yang ngemes kan. Mana mau saya pegang bola panas. Kita pegang bola balik kan kalah itu. Kan cuma bisa 2 kali pantul. Kalau volley kan begitu. Lempar sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berkata ini loh. Kamu bangkitkan dia seperti aku bangkitkan Lazarus. Pertanyaannya, beranikah percaya 1000 kilometer lebih? Berani gak percaya? Nah Tuhan izinkan kami aneh-aneh itu supaya belajar percaya. Dan saya mau belajar percaya. Oke kalau gitu Tuhan, walaupun gak masuk akal, amat sangat gak masuk akal. Tapi karena yang ngomong Tuhan, seperti Petrus, Tuhan semalam-malaman kami menjala. Sekarang udah deket pantai, kau suruh lempar ke kanan. Apa bedanya kanan kiri muka belakang? Kalau memang kalau potong bebek angsa beda. Serong ke kanan, serong ke kiri. Tapi semua terlalala Tuhan. Kan gitu kan ya. Tapi karena engkau yang menyuruh, ku lempar ke kanan. Dan 153 ekor. Nah saya belajar dari Petrus. Karena engkau yang nyuruh Tuhan, ya wis lah. Pak, taruh handphone di telinga istrimu. Loh ngapain Pak? Lu pakai tanya lu ngapain? Tadi katanya mau gimana? Sekarang pakai tanya lu ngapain Pak? Ini aneh nih. Saya mau berdoa buat istri Anda. Lu kan sudah mati Pak, gak bisa dengar. Saya bilang dia gak bisa dengar, tapi rohnya dengar. Karena beberapa kali loh orang yang dirasuk setan yang begitu kuat perjanjian dengan setan, waktu diusir rohnya dibawa pergi. Seorang ibu tua itu sampai tidak ada napasnya, ditampar-tampar nggak bisa bergerak orang kayak orang mati, nggak ada napasnya, nggak bernapas sama sekali. Waktu pertama saya tanya Tuhan gimana Tuhan? Untung saya nggak pegang macam-macam, cuma tempel di jidatnya aja. Kan nggak ada kan pembunuhan dengan tempel tangan di jidat, nggak ada kan ya? Saya lihat saksinya banyak loh ya. Nanti saya tangkap polisi kan repot ini. Itu pertama kali ngelayan pelepasan ada gitu-gituan lagi. Waduh, altar call tiba-tiba bisa begitu. Waduh dia jadi kayak ular kamu, kita tengking sampai. Aku udah mau pergi, kenapa udah mau pergi? Dia punya aku, omong kosong, lepaskan. Kalau aku pergi, aku bawa dia, omong kosong, keluar kau. Dibawa beneran. Waduh, ini setan kurang ajar. Dia sudah janji hidup semati. Waduh, makanya jangan pakai janji-janji sama setan loh. Setannya ngomong gitu, suaranya gede lagi. Sambil merem, sampai berlaku kayak ular menjadi desis gitu. Waktu jangan teriakan panjang setannya keluar. Tapi lo kayak orang mati. Tiba-tiba saya tanya Tuhan ini gimana nih Tuhan? Nah, Tuhan berkata, panggil rohnya kembali. Namanya siapa? Misalnya Ibu Siti, saya lupa karena udah lama. Demi nama terus, hai dengar roh Ibu Siti, enggak usah nunjuk badannya, rohnya di mana enggak tahu. Hai roh Ibu Siti, kembali ke tubuhmu dalam nama Yesus. 2 kali saya ngomong tiba-tiba bangun dia. Loh, saya kenapa? Ya aku pakai tanya lagi dia. Itu beberapa kali terjadi. Jadi kita tahu, tapi ini mati, bukan dibawa setan, mati. Saya percaya karena waktu Tuhan Yesus berkata pada Lazarus, hai Lazarus, marilah keluar. Tuhan Yesus enggak ngomong sama mayat loh ya. Tuhan Yesus ngomong sama roh Lazarus yang sedang ada di pangkuan Abraham. Ya, di sana, di Firdaus. Dan roh Lazarus kembali, baru dia keluar. Jadi inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu dia akan mengabulkan doa kita jika kita minta menurut kehendaknya. Seperti Nabi Elia, hei langit tutup karena Tuhan suruh. Elia suruh tutup langit. Ya berani dia ngomong. Jadi saya juga berani ngomong karena Tuhan yang nyuruh. Pak, taruh handphone di telinganya. Sudah? Sudah.
Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan hai roh ibu, kalau tidak salah namanya Ibu Ani atau siapa itu. Hai roh Ibu Ani, kembali ke tubuhmu. Dalam nama Yesus, kembali ke tubuhmu hai roh Ibu Ani. Dan bangkitlah kau, saya kutip tepat-tepat apa kata Tuhan. Seperti Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, bangkitlah kau. Dan dia bangkit. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Orang mati yang bangkit itu ada 2, baru 2, belum 200. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, 200 ribu itu urusan kecil. Kalau sudah ada 1, ada 2, pasti nanti ada yang 2 lain. Ada 2 lain, ada 2 lain. Amin. Beri tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Jikalau engkau tinggal di dalam aku. Lakukan segala perintah Tuhan. Jangan dipilih-pilih, jangan dipilah-pilah, jangan diperkira-pilih. Ini nanti enak bakal enak bakal. Percaya saja, enak-enak nanti akhirnya gitulah sudah. Amin. Nggak bisa, gampang. Oh Roh Kudus tolong saya. Saya mau melakukan perintah Tuhan, tapi aku nggak bisa. Saya yakin Roh Kudus tolong. Asal ada kemauan. Tuhan tidak cari orang yang mampu bisa melakukan perintah Tuhan. Tuhan cari orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Sekalipun nggak mampu. Untuk mampu itu urusan penolong kita Roh Kudus. Amin. Kalau itu kita pelan-pelan kita ikutin. Dan kita firman itu tinggal dalam kita. Maka mulailah praktekkan. Mintalah apa saja yang kau kehendaki. Kau akan menerimanya. Itu buat orang, kadang-kadang buat diri sendiri. Ada orang bilang, kalau doain orang tuh manjur. Doain diri sendiri gak manjur-manjur. Ada yang gitu kan ya? Wah ada yang begitu kan? Ini paling kesembuhan. Tapi kalau dia sakit gak sembuh-sembuh. Nah kadang-kadang seperti itu. Memang dipakai untuk menyembuhkan orang. Kan bukan orang sakti. Kalau orang sakti bisa buat siapa saja. Tapi kalau karunia tergantung Tuhan. Ada kok orang yang karunia kesembuhan. Tapi kalau dia sakit harus dokter yang menyembuhkan dia. Ada repot juga kan ya. Tapi ini harus kita alamin. Satu kali saya pulang dari pelayanan di luar negeri. Pulangnya udah malam. Besok ada pelayanan KKR 3 kali. 1 di Jakarta, 2 di Tangerang. Badan saya capek. Maksud saya di pesawat ini istirahat, tidur gitu kan ya. Pesawat terbang dengan kecepatan 900 km per jam kira-kira. Nah tiba-tiba setengah 1 jam setelah berangkat, tiba-tiba pesawat itu dibanting oleh angin. Was gitu. Aduh saya pegang kepala saya, munyang kepala ini. Waduh saya pegangin bukan takut copot tapi munyang kepala saya. Saya lihat ada seorang pramugari hampir terbanting ya. Waduh, lalu kemudian orang-orang pada lari semua ke tempat duduk. Nah biasanya SOP-nya, Standard Operation Procedure, kalau kita masuk cuaca kurang baik, itu lampu menyala dulu gitu ya. Ding, lampu menyala kan ya. Lampu sabuk itu nyala. Terdengar suara, tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang kami hormati. Lampu tanda mengenakan sabuk pengaman telah dinyalakan. Kembalilah ke tempat duduk Anda masing-masing. Kenakanlah sabuk pengaman, tegakkanlah sandaran kursi. Karena kita sedang memasuki cuaca yang kurang baik. Gitu kan ya? Oh sudah saya siap, lalu pesawat mulai guruduk sampai lewat dari cuaca kurang baik, lampu mati, ting, mati dia. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, lampu tanda mengenakan sabuk pengaman telah kami matikan. Tapi demi keselamatan Anda selama penerbangan, bila Anda duduk tetap kenakan sabuk pengaman. Gitu kan ya? Oh jangan lihat saya semua loh, Pak. Apa ini pendeta mantan pramugara? Enggak. Mana ada pramugara brewok kayak gini? Enggak, cuma saking ngingetin aja. Itu standar sampai kali ini enggak pakai peringatan. Buat, aduh kepalaku pengen munyang Tuhan bagaimana ini. Saya kalau munyang berkepanjangan kan repot ini. Baru nyala itu lampu. Waduh, telat nih saya bilang. Gini gimana? Dan malam itu hari jam yang sama, saat yang sama. Pesawat Rusia jatuh kena badai. 150 orang mati semua. Saya enggak tahu di mana itu. Pokoknya malam itu sama dengan jamnya. Waduh ini gimana? Sebagai orang Kristen gimana biasanya? Apa berdoa? Begitu bahasa roh. Enggak juga, enggak keluar bahasa rohnya dari mulut saya. Tuhan saya cuma gini, besok mau pelayanan kayak apa nih Tuhan? Tiba-tiba Tuhan berbicara. Kamu ingat aku juga pernah mengalami yang sama. Di tengah danau badai mengamuk kata Tuhan. Dan aku berkata kepada badai, hai badai teduhlah, maka badai pun teduh. Dan salah satu ayat berkata, seketika juga teduhlah. Lalu, saya bilang gitu kan, Tuhan cuma dongeng, lalu lakukan seperti itu kata Tuhan. Kita di tengah badai ini. Ini pesawat tuh ya. Kalau misalnya terbalik perahu masih bisa berenang kali ya. Kalau jadi pasukan katak masih mending ya. Ini kalau terbalik pesawat udah amin ini. Ya, amin bin amin. Ya. Tapi Tuhan bilang seperti itu. Saya mau melakukannya. Amin. Loh karena firman Tuhan ada tinggal dalam diri kita. Lakukan segala perintah Tuhan. Tapi melakukannya harus berhikmat. Jangan tiba-tiba sabuk dilepas, berdiri tengah-tengah gang, hai badai, waduh ditangkap orang, diikat sama pramugara. Pulang sampai di Bandara Soekarno-Hatta, bukan pulang ke rumah, dibawa ke Grogol, rumah sakit jiwa.
Kan gitu kan, karena pernah terjadi seorang ibu telepon saya sebelumnya. Kira-kira seminggu sebelumnya kalau nggak salah itu. Pak, tolong doain saya, sakit perut 3 hari di opname nih, nggak sembuh-sembuh nih. Saya nggak tahu siapa dia, udah, ayo pegang perut ibu. Demi nama Tuhan Yesus, jamah perutnya. Ribut-ribut, udah amin. Besok malam dia telepon, Pak, Bapak tahu Pak, apa yang terjadi waktu Bapak doa buat saya? Apa, saya mana tahu, saya kan nggak tahu. Begini Pak, waktu Bapak doa, bilang jamah perut saya kesetrum Pak katanya. Kesetrum, mungkin kesetrum. Habis gitu, tapi bukan itu yang intinya Pak. Sebentar lagi tiba-tiba saya berbahasa roh Pak. Saya dibaptis Roh Kudus. Dan bahasa rohnya kenceng banget, gak bisa berhenti katanya. Waduh, sampai saking kencengnya, saya tidak lama gak bisa berhenti. Suster datang, digoncang-goncang saya, apa? Kenapa bu? Kenapa? Gak bisa berhenti, saya bisa ngomong. Anak saya nangis, mama jangan gitu dong mama. Gak bisa berhenti saya. Akhirnya sama beberapa suster, saya diseret itu ranjang saya, dimasukin ke kamar isolasi. Dikunci di sana, dikira gila kali ya, atau kesurupan. Sepanjang malam begitu saya, gak bisa berhenti sebentar gitu lagi. Sampai besok pagi dokter datang, diperiksa semua. Ternyata perut saya sembuh katanya. Lalu boleh pulang, tapi dikasih surat pengantar. Suruh periksa ke dokter jiwa katanya. Loh saya kan gak mau begitu, ya kan masa pendeta diantar ke rumah sakit jiwa ya. Ya jangan juga ya. Walaupun pendeta juga manusia tapi jangan dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya kan? Lalu gimana nih? Nah ini maka firman Tuhan harus tinggal dalam diri kita. Saya tahu ada ayat yang berkata, suara Tuhan berjalan mendahului kita. Jadi gak perlu keluar suara ya. Kita berdoa dalam hati, suara Tuhan yang akan jalan. Oke, jadi gak usah buka sabuk, di tempat duduk saja, kebetulan kiri kanannya kosong. Di dalam nama Tuhan, hai badai dengan, belum amin, digoncang lagi, kurang ajar nih badai ini, pegang di kepala. Demi nama Tuhan Yesus, dengar hai badai, aku perintah engkau, diam. Dan saudara, dalam tempo 0,00000 sekian detik, seketika juga, diam. Bahkan suara mesin gak kedengaran. Kalau ada namanya kecoa nyanyi, pasti kedengaran itu. Pernah dengar kecoa nyanyi? Gak pernah kan? Karena ada suara yang lain. Itu gak ada suara sama sekali. Saya pikir, aduh jangan-jangan kita sudah pindah ke surga ini ya. Kok gak ada? Saya lihat kiri kanan masih orang yang sama kok. Gak ada suara sama sekali. Diem. Waduh. Nah, sampai cukup berapa lama? Ting. Lampu menyala. Kita lepas dari suasana yang turbulen. Waduh. Tapi namanya manusia. Itu masih terus pakai akal aja. Oh mungkin kebetulan, gitu kan ya. Kenapa itu pendeta juga harus belajar? Karena pendeta juga manusia, lah itu loh. Harus belajar. Tapi Tuhan tuh baik. Mungkin kalau saya jadi guru, udah dikasih gitu masih nggak percaya dicitak, lu citak ya. Tapi Tuhan enggak. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh betul-betul baik. Walaupun saya masih meragukan, tiba-tiba Tuhan membuktikan. Yaitu setelah setengah jam lagi. Setengah jam setelah itu, berarti 400 km udah jalan ya. Udah nggak ada sisa badai yang lama. Tiba-tiba pesawat untuk kedua kalinya dibanting lagi. Kali ini enggak pakai tanya Tuhan, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kehendak Tuhan apa? Saya suruh nengking badai, suruh berhenti. Kedua kali saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, hai badai, aku perintahkan kau teduh. Dan sama, seketika juga teduh dia sampai mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Mulus seperti tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mintalah apa saja kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tapi permintaan kita pasti bukan asal permintaan. Amin. Karena kita tinggal dalam Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan firman-Nya tinggal dalam kita. Firman itu mengendalikan kita. Saudara, mau menerima penggenapan janji Tuhan? Lakukan syaratnya. Bayar harganya. Yang mau katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.